Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia semua, back again di channel Aurum Ramadhani. Kembali lagi di channel Aurum Ramadhani di program klinik kimia, cara asik belajar kimia. Dan berjumpa kembali tentunya dengan saya Sony Syarifuddin, dengan penjelasan-penjelasan yang semoga sahabat bisa menikmatinya ya. Dan pada kesempatan kali ini sahabat, kita akan belajar tentang materi kelas 12. Setelah kita belajar tentang sel volta sama reaksi redoks, penyetaraan. Sekarang kita akan belajar tentang sel elektrolisis, yaitu sel elektrokimia yang kedua selain sel volta. Kita kupas dan tuntas ya untuk sel elektrolisis. Oke sahabat, kita langsung saja. Untuk sel elektrolisis sahabat, pengertiannya. Kata elektrolisis sahabat itu berasal dari kata elektro dan lisis. Dengan elektro itu artinya listrik ya. Lisis itu artinya terurai. Jadi kalau sahabat sudah belajar biologi, mungkin ada peristiwa namanya lisis ya, pemecahan, penguraian gitu ya. Maksudnya di sini adalah elektrolisis adalah penguraian suatu senyawa gitu ya menjadi asalnya dengan menggunakan energi listrik. Jadi dipecah ibaratnya menggunakan energi. Sel elektrolisis itu adalah sel di mana energi listrik digunakan untuk memaksa berlangsungnya reaksi redoks yang tidak spontan. Di reaksi redoks yang tidak spontan dipaksa berlangsung dengan menggunakan bantuan energi listrik. Itu adalah sel elektrolisis. Ini kebalikan dari sel volta. Jika sahabat sudah belajar sel volta, itu adalah sel yang menghasilkan energi listrik yang berasal dari reaksi redoks yang spontan. Maka ini dibalik, jadi energi listrik digunakan untuk memaksa reaksi redoks yang tidak spontan untuk berlangsung. Komponen yang ada di dalam sel elektrolisis adalah berikut. Jadi ada anoda, katoda, kemudian ada sumber listrik yang menyuplai arus listrik searah atau DC, ada direct current, tentunya adalah baterai. Ada kutub positif dan negatifnya. Elektron kemudian akan mengalir dari kutub negatif ini, sahabat ya, mengalir dari kutub negatif menuju sini, nanti akan terjadi reaksi kimia ini, dipaksa di larutan elektrod yang ada di dalam ini akan dipaksa terjadi reaksi redoks dengan menggunakan batu baterai. Katoda disebut dengan kutub negatif. Di sini kenapa negatif? Karena dekat sekali dengan kutub negatif dari baterai. Ya. Jadi tempat terjadinya reaksi reduksi. Tentunya definisi ini tidak berubah ya. Jadi katoda tempat terjadi reaksi reduksi. Karena elektron didorong oleh kutub negatif dari sumber, maka katoda bermuatan negatif. Kemudian anoda disebut dengan kutub positif dari sel elektrolisis, tempat terjadinya proses oksidasi. Ya. Karena elektron dari anoda ditarik oleh kutub positif sumber arus, maka anoda bermuatan positif. Kemudian yang terakhirnya ada larutan elektrolit atau nanti akan diurai menggunakan energi listrik. Itu adalah komponen. Ada 4 di sini. Ada sumber listrik yang searah, katoda, anoda, dan larutan elektrolit yang digunakan. Bagaimana proses yang terjadi? Kita simak ya sahabat ya. Kita mulai dengan elektrolisis lelehan NaCl atau natrium klorida. Di garam kita lelehkan. Nah, garam NaCl itu kan lelehnya tinggi, 800 derajat ya. Maka proses ini kita lakukan pada suhu yang tinggi pula. Ya. Jadi di sini ada molten NaCl, ya. Kita anggap molten NaCl. Kita elektrolisis, kita beri power supply atau sumber listrik searah. Maka sahabat NaCl itu kan terion menjadi Na+ dan ion Cl. Kemudian, elektron mengalir dari kutub negatif baterai, mengalir menuju ke elektroda ini. Karena elektroda ini menerima elektron, ya saya ulangi lagi, elektroda ini menerima elektron, itu terjadi reaksi reduksi, berarti terjadi di katoda atau kutub negatif. Maka yang menerima elektron tentunya adalah ion Na+ yang bermuatan positif. Jadi gampangannya kalau saya tuliskan dengan pen ya, jadi ion Na+ yang ada di dalam lelehan garam ini nanti akan tertarik menuju elektroda ini karena penuh dengan elektron. Sementara Na adalah ion yang positif, maka Na+ akan menerima
elektron yang disumbangkan oleh power supply tadi, yang disumbangkan oleh sumber listrik searah tadi, maka terbentuk endapan namanya endapan natrium. Jadi natrium yang bentuk ion tadi berubah menjadi natrium padat atau solid. Bagaimana yang terjadi di katoda? Maka di anoda, maksudnya di anoda, maka gas Cl2 akan dihasilkan dari proses oksidasi ion-ion klorida atau Cl-. Jadi Cl- akan berubah menjadi Cl2 plus 2. Jadi gas Cl2 nya akan keluar membentuk gelembung-gelembung yang ada di sekitar gas di sekitar elektrode anoda tadi, itu anoda keluar. Kemudian elektron yang dihasilkan akan kembali lagi menuju power supply atau sumber listriknya yang searah itu. Jadi sahabat, yang perlu dipahami di sini adalah sebenarnya di dalam lelehan NaCl tidak ada reaksi, tapi ketika disambungkan dengan sumber listrik searah maka dipaksa terjadi reaksi redoks, di mana katoda reaksi yang menerima elektron dari baterai ya. Kemudian anoda reaksi pelepasan elektron, dilepas elektronnya menuju baterai gitu. Jadi elektrolisis lelehan NaCl akan dihasilkan logam natrium dan gas Cl2. Jika kita total, karena di sini sama-sama 2 elektron, kita coret ya 2 elektronnya di sini. Ini kita coret, maka ketemu reaksi totalnya adalah 2Na plus ditambah 2 Cl- menjadi 2Na ditambah Cl2. Nah, sahabat, perlu dipahami bagaimana untuk kalau yang tadi sini adalah lelehan NaCl. Sekarang kita tinjau untuk yang larutan NaCl, beda ya, karena larutan dengan lelehan beda. Untuk larutan tentunya ada zat yang ketiga, yaitu air, water. Maka yang terjadi di sini lain, sahabat. Ketika NaCl dalam air terion menjadi ion Na+ dan Cl-, maka di katoda bukan Na+ yang mengalami reduksi ya. Jadi bukan Na+ yang mengalami reduksi atau ion Na+ ini. Yang tereduksi itu adalah malah air. Kenapa? Karena nilai potensial reduksinya air itu lebih rendah daripada Na gitu ya, 0 gitu ya. Maka air ini yang akan mengalami reduksi menjadi gas H2 dan 2OH-. Nah, Na-nya kemana Pak? Na-nya nggak ikut apa-apa, tetap di dalam bentuk ion Na+. Gitu. Sementara di anoda tetap yaitu ion Cl- teroksidasi menjadi Cl2 plus 2 elektron. Jika kata total kedua persamaan ini, maka dihasilkan persamaan total 2O ditambah 2Cl menjadi H2 ditambah Cl2 plus 2OH. Jadi intinya di dalam katoda itu akan dihasilkan gas nitrogen keluar dari samping-samping elektrode ini, samping katoda ini. Sementara di dalam anoda itu keluar gas, yaitu gas Cl2. Sama kasusnya dengan elektrolisis lelehan NaCl. Kemudian nanti akan tersisa namanya ion OH- atau ion hidroksida. Hidroksida nanti akan bergabung dengan ion Na+ yang tersisa yang ada dalam larutan, membentuk senyawa yang sudah pasti kalian kenal, yaitu NaOH. Jadi NaOH, sahabat, itu diperoleh dari elektrolisis larutan NaCl. Nah, ternyata aturannya beda ya, sahabat. Kalau lelehan ternyata begini, kalau larutan ternyata begini. Nah, bagaimana sih sebenarnya aturannya? Kita lihat aturannya, sahabat. Untuk di katoda atau kutub negatif ya, untuk negatif yang dekat dengan kutub negatif baterai tadi, itu bergantung pada ion positif yang ada di dalam zat elektrolit. Ingat ya sahabat ya, katoda bergantung pada ion positif yang ada di dalam cairan elektrolitnya tadi. Jika larutan yang dielektrolisis itu memiliki kation logam aktif seperti golongan 1A2A, Al dan Nm, maka yang tereduksi adalah air. 2,2O itu tereduksi. Kalau di dalam larutannya ada logam golongan 1, 2, aluminium dan mangan. Contohnya tadi elektrolisis larutan NaCl. Kan ada ion Na+ yang merupakan golongan 1. Maka yang tereduksi bukan ion Na+-nya, tapi H2O-nya. Tapi jika yang dielektrolisis dalam fase lelehan tanpa air, seperti tadi lelehan NaCl, nggak ada airnya, maka ya terpaksa kation logam aktif tersebut yang mengalami reduksi. Contohnya adalah ion Na+ dalam lelehan tadi ya, lelehan garam tadi ya, menerima elektron membentuk endapan Na. Nah,
Jika kation logam lain ya selain logam 1, 2, Al dan Nn seperti hidrogen, kemudian L atau logam, besi dan sebagainya, maka kation tersebut yang mengalami reduksi. Contoh kalau H+ ya, cairan asam ya yang dihidrolisis, maka H+ akan berubah menjadi hidrogen, dan Ln+ misalkan besi gitu ya, Fe3+ ya, ditambah dengan 3 elektron akan terbentuk Fe atau endapan besi. Nah, untuk di anoda sahabat tidak langsung bergantung pada ion negatif, tapi sahabat harus melihat apa jenis anodanya dan baru kemudian melihat ion negatifnya. Kalau anodanya itu inert atau yang tidak bereaksi ya, tidak mudah bereaksi, PtAuC, platina, emas, dan grafit, maka sahabat baru bisa melihat anion. Jadi lihat anodanya dulu. Kalau anodanya inert, baru lihat anion ya, atau ion negatif kan gitu. Kalau anodanya itu non inert ya, bukan PtAuC, maka anodanya logam yang dicelupkan itu, anoda yang sebelah kiri tadi ya sahabat ya, itu mengalami oksidasi, bukan ion negatifnya. Sekali lagi bukan ion negatifnya. Kalau anodanya non inert. Kalau anodanya inert, baru sahabat melihat anionnya, atau bisa ion negatifnya yang ada di dalam elektrolitnya. Jika anionnya itu sisa asam oksi seperti ion nitrat, sulfat, karbonat, fosfat, dan sebagainya, maka yang teroksidasi adalah air yang persamaan 2,2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Terus sahabat lihat, ini harus dihafalkan ya, wajib ya. Nah, jadi ini air ketika teroksidasi, dan yang di atas tadi ini adalah air ketika bereduksi, hasilnya lain. Kalau anionnya bisa asam lain seperti ion klorida, bromida, dan lain-lain, maka ion serta ion hidroksida ya, maka ion tersebut yang akan mengalami oksidasi. Contoh 2Cl menjadi Cl2 ditambah 2 elektron, 2Br menjadi Br2 ditambah 2 elektron, dan 2OH- menjadi H2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron. Jadi aturannya harus benar-benar dipahami, benar-benar dilaksanakan nanti ya ketika latihan soal. Contoh yang sahabat ya. Tuliskan reaksi yang terjadi apabila senyawa-senyawa berikut dielektrolisis dengan menggunakan elektrode platina atau PT atau inert ya. Maka kita langsung saja. Oke, yang pertama, kalau NaI atau natrium iodida, di sini ada keterangan AQ atau aqueous pada dia larutan. Kita tulis reaksi penguraiannya dulu sahabat ya. NaI terurai menjadi ion Na+ dan ion imen atau ion iodium. Karena ini dalam bentuk atau fase larutan, jadi ada airnya. Sementara Na adalah golongan 1, maka di katoda yang tereduksi adalah airnya. 2,2 ditambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2O-. Dan di anoda, ion iodida akan teroksidasi atau akan melepaskan elektronnya menjadi I2 ditambah 2 elektron. Kita total untuk reaksinya, maka ketemu 2,2O ditambah 2 imin menjadi H2 ditambah I2 ditambah 2O-. Yang kedua, kalau AlBr3 dalam bentuk liquid atau lelehan, maka katodanya tetap aluminium ya, walaupun dia sebenarnya di pengecualian. Tapi karena ini tidak ada airnya, maka aluminium atau Al3+ ini akan terreduksi menjadi logam Al, sementara ion Br akan teroksidasi menjadi Br2. Di sini jumlah elektronnya kan beda sahabat ya. Jadi di sini ada 3, di sini ada 2. Maka kita kalikan kan. Kita persamaan yang pertama kita kali 2, persamaan yang kedua kita kali 3 supaya ketemu 6 elektronnya, kemudian kita coret. Maka ketemu persamaan 2Al3+ ditambah 6 Br- menjadi 2Al ditambah 3 Br2. Jadi proses ini akan menghasilkan logam aluminium dan gas bromin atau Br2 yang berwarna coklat itu ya. Kemudian sahabat yang ketiga, jika CuSO4 kita elektrolisis, kita uraikan dulu CuSO4 menjadi ion Cu2+ dan SO4 bromin. Katoda bergantung pada ion positif, maka Cu2+ akan mengalami reduksi atau menerima elektron menjadi logam Cu. Dan anodanya karena di sini adalah SO42- atau ion sisa asam oksi mengandung oksigen, maka yang teroksidasi adalah airnya dengan persamaan 2,2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Kita hitung totalnya ketemu sekian. Jadi elektrolisis larutan CuSO4 akan menghasilkan endapan tembaga, cairan yang bersifat asam, dan gas oksigen yang keluar di anoda.
Berikutnya sahabat, ketika larutan NiSO4 dielektrolisis dengan menggunakan katoda dan anoda dari besi, tentukan reaksi yang terjadi di katoda dan anoda. Nah sahabat, di sini elektroda yang digunakan adalah besi. Tapi karena ini adalah katoda dekat dengan ion negatif, ingat ya, katoda tidak bergantung pada jenis anodanya, maka kita anggap ini tidak berpengaruh. Tapi kalau anoda bergantung pada jenis anodanya, maka ini berpengaruh nanti terhadap reaksinya. Di NiSO4 terurai menjadi Ni2+ tambah SO4 2-, katoda bergantung pada ion positif yaitu Ni2+ ya. Kita langsung tuliskan reaksinya. Ni2+ mengalami reduksi menjadi Ni. Nah, sementara di anoda, kan kita lihat elektrodenya dulu. Kalau elektrodenya itu berasal dari selain PPAUC, maka nah sahabat, ketika anoda tadi ya, anoda bergantung pada elektrodenya dulu. Jadi kalau elektrodenya itu bukan PPAUC, maka elektrodenya yaitu besi ini yang hilang langsung akan mengalami oksidasi. Jika elektrodenya ini adalah PPAUC, misalkan platina itu ya sahabat, platina, maka baru sahabat bisa melihat ion negatifnya itu SO4 2. Itu ya sahabat ya. Jadi persamaannya adalah anoda Fe menjadi Fe3+ ditambah 3. Jika kita total, maka ketemu persamaan ini ya, 3 Ni2+ ditambah 2 Fe menjadi 3 Ni ditambah 2 Fe3+. Contoh soal yang ketiga, logam magnesium diperoleh secara komersial melalui proses Dow, yaitu elektrolisis lelehan garamnya seperti gambar di samping. Di sini ada liquid Mg, ada magnesium, logam magnesium yang dihasilkan, dan di sini ada outputnya adalah gas Cl2 dengan menggunakan elektroda grafit atau C itu ya, dan baja atau steel electrode yang tentunya juga mengandung grafit ya. Senyawa garam yang digunakan apa ya sahabat ya? Tentunya sahabat sudah tahu yaitu MgCl2. Yang menjadi anoda adalah karbon, grafit dan baja. Katoda juga sama. Persamaan reaksinya adalah di katoda Mg2+ menjadi Mg karena mengalami reaksi reduksi, sementara di anodanya adalah Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Ini bukan larutan ya, atau tanpa air, itu lelehan MgCl2. Sehingga di katoda bukan air ya, karena tidak ada air di proses. Reaksi totalnya adalah demikian. Oke sahabat teknik kimia, dan last part ya, bagian terakhir tentunya ada soal adalah sebelum itu ada penyepuan ya. Jadi penyepuan ini adalah salah satu cara melapisi suatu logam dengan logam lain, itu menggunakan proses namanya penyepuan atau electroplating. Benda yang akan dilapisi dipasang sebagai katoda dan potongan logam penyepuh dipasang sebagai anoda yang dibenamkan dalam larutan garam dari logam penyepuh dan dihubungkan dengan sumber arus searah. Gampangannya ini sahabat. Jadi dalam proses penyepuhan atau pelapisan logam dengan logam yang lain, contoh ini adalah garpu, sendok atau garpu ya boleh dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung ion yang mengandung senyawa AgNO3 atau Ag+ dan NO3-. Dan di anodanya kita ganti bukan PPAUC tapi dengan anoda perak atau Ag. Nah, dihubungkan dengan arus searah, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju garpunya. Jadi garpu ini berperan sebagai katoda. Karena di katoda itu bergantung pada ion positif, maka ion Ag+ nanti akan mendekati garpunya yang bermuatan negatif, ya, kebanyakan elektron. Maka ion Ag+ ini akan berubah menjadi Ag, gitu ya. Nah ini, jadi Ag+ akan berubah menjadi Ag dan menempel atau melapisi dari garpu ini, gitu. Nah, sementara di anoda, ion logam perak ini nanti akan teroksidasi menjadi ion Ag+, sambil melepaskan elektron, kemudian mengalir ke atas. Jadi kita ibaratnya ini mensuplai ion Ag+ yang ada di dalam larutan sampai ion Ag+ yang ada di dalam larutan, sampai ion Ag+ yang ada di dalam anoda ini habis melapisi dari garpu. Itu adalah aplikasi dari sel elektrolisis. Bagaimana cara menghitung massa perak yang diendapkan atau massa perak yang melapisi ini, nanti ada kita bahas selanjutnya di
hukum Faraday ya, hukum Faraday, hukum 1 Faraday dan hukum 2 Faraday. Latihan soalnya ini untuk sahabat ya, ketiga soal, sahabat bisa mencatat, kemudian menjawab soal-soal ini di kolom komentar ya. Jadi soal ini mudah kok ya, dicoba pelan-pelan, tidak ada masalah. Yang pertama adalah elektrolisis zat mana yang menghasilkan gas hidrogen pada anodanya. Dan yang kedua, tuliskan reaksi elektrolisis jika senyawa-senyawa berikut di elektrolisis. Yang ketiga, sebuah larutan di elektrolisis selama beberapa menit. Sedikit larutan hasil elektrolisisnya di katoda diuji menggunakan indikator PP atau penophthalate, ternyata larutan berubah menjadi warna merah muda. Sementara pada anoda ditetesi dengan indikator amilum, larutan menjadi biru tua. Tentukan larutan apa yang dimaksud. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar sahabat mendapatkan notifikasi dari kami tentang video-video yang terbaru. Ya, sekali lagi jangan lupa like, komen, buka jawaban-jawaban itu juga boleh, jawaban soalnya ya, dan share ke teman-teman yang lain agar video ini jadi video yang sangat bermanfaat dan channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video berikutnya.